Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Ayu. Aku lahir dan tumbuh dalam sangkar emas Pondok Indah, Jakarta. Aku tidak pernah tahu apa itu kekurangan. Tapi, takdirku jauh lebih kejam dari kemiskinan. Di hari pernikahanku yang seharusnya sakral, kakakku menghancurkan segalanya. Dia kabur, menjualku, dan meninggalkanku dalam kebangkrutan ayah. Aku dipaksa menjadi pengantin pengganti, menikahi seorang pria asing yang bahkan tidak kubayangkan. Bukan pengusaha, bukan pejabat, tapi seorang penjual gorengan pinggir jalan. Siapakah pria itu? Mengapa takdirku harus sehina ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku terdiam di depan cermin, menatap bayanganku yang terperangkap dalam gaun pengantin sutra putih. Gaun itu indah, sangat indah, namun terasa seperti belenggu yang mengikat leherku. Di mata banyak orang, hidupku sempurna. Tinggal di rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, memiliki segalanya. Tapi, yang mereka lihat hanyalah ilusi sangkar emas ini. Aku adalah Ayu, dan aku selalu menjadi bayangan Diana, kakakku. Diana adalah permata keluarga, cantik, liar, dan selalu memberontak. Aku adalah si penurut yang tak pernah merepotkan. Sayangnya, justru kepatuhanku inilah yang kini menjebakku dalam pusaran nestapa. Setahun lalu, ayahku, pemilik PT Cipta Karya Jaya, membuat kesalahan fatal. Investasi besar gagal, dan kami diambang kebangkrutan. Satu-satunya penyelamat, pernikahan bisnis. Diana dijodohkan dengan Bram, putra pengusaha terpandang di Bogor. Satu malam yang dingin, Diana menghampiriku. Matanya yang indah penuh dengan kepalsuan. "Ayu, kamu harus bantu kakak," bisiknya, suaranya dipaksakan memelas. Aku tahu, dia sudah punya kekasih, seorang seniman miskin. Ayah dan ibu akan hancur kalau aku nggak ada. Ingat janjimu, ya. Aku menolak. Aku berontak. Tapi Diana tahu, aku takkan sanggup melihat penderitaan orang tuamu. Dia meninggalkan biji kepahitan itu dalam hatimu. Malam sebelum hari H, aku melihatnya memasukkan barang-barang. Dia tersenyum misterius saat memelukku, berbisik, "Maafkan aku, Dek. Ingat janji kita." Bisikan itu kini terdengar seperti kutukan. Pagi hari, suasana rumah seharusnya meriah, tapi yang ada hanya kekacauan. Aku bergegas ke kamar Diana. Kosong. Hanya selari kertas putih di atas bantal. Jantungku terjun bebas. Tangan ini gemetar saat aku membuka lipatan kertas itu. Aku pergi. Aku memilih cintaku. Ayu, kamu harus gantikan aku. Selamatkan ayah dan ibu. Hanya kamu yang bisa. Kalimat itu, pendek, tajam, dan menusuk hingga ke ulu hati. Aku dikhianati dan dijual dalam satu waktu. Aku berlari menuju ruang keluarga. Di sana, ayahku, pria yang selalu tegas, kini duduk memeluk ibu yang histeris. Wajah ayah pucat pasi, matanya sembab. Diana pengkhianat, raung ibu. Ayah menoleh padaku. Tatapannya bukan marah, tapi hampa. "Ayu," suaranya serak. "Pernikahan ini sudah tak bisa dibatalkan. Dana sudah cair. Jika hari ini tidak ada pengantin, kita semua hancur. Kita bangkrut. Semua aset disita. Kita semua akan hidup di jalanan. Yuk." Mendengar kata-kata itu, segala amarahku pada Diana sirna, tergantikan oleh kewajiban yang berat. Aku melihat kehancuran di mata mereka. Aku harus menanggung beban ini. "Baik, ayah. Aku akan melakukannya," bisikku, suaraku patah. Gaun Diana yang indah kurasa seperti rantai besi. Aku berdiri di depan cermin sebagai boneka pengganti. Ayahku masuk lagi, wajahnya semakin cemas. "Nak." Ayah tampak ragu. Ada masalah yang lebih besar. Bram membatalkan. Dia marah besar karena ini penghinaan.
Sekilas harapan muncul, lalu ayah menghancurkannya lagi. Tapi ayah sudah cari pengganti. Dia mau menikahimu, dan yang terpenting, dia bersedia menyelamatkan perusahaan kita dengan mahar yang sudah disepakati. Dia datang sekarang juga. Siapa? Yah? Tanyaku, nyaris berbisik. Ayah menunduk, malu tak tertahankan. Dia. Penjual gorengan pinggir jalan. Tapi dia bersedia. Cepat. Mobilnya sudah di depan. Tidak ada waktu. Yu. Ini jalan terakhir kita. Hanya dia yang mau menerima syarat ini. Dunia ini seakan runtuh. Aku, putri dari keluarga terpandang, harus menikah dengan penjual gorengan pinggir jalan. Sebuah pengorbanan yang rasanya tidak adil bagi Allah. Aku melangkah keluar, menahan ribuan tatapan menghakimi. Di depan gerbang megah kami, bukan limusin, tapi sebuah van tua dan di sampingnya, seorang pria. Dia bernama Rian. Mengenakan kemeja rapi, peci hitam. Tangannya terlihat kasar, dan aku mencium aroma samar minyak goreng. Saat tatapan kami bertemu, aku tidak melihat rasa bangga atau minder. Yang kulihat adalah kesedihan yang tersembunyi, mirip seperti yang kurasakan. Saya Rian, katanya, suaranya tenang, tangannya hangat. Tapi sentuhan itu hanya menambah rasa hampa di hatiku. Mengapa harus aku yang menanggung kutukan ini? Aku ingat betul betapa anehnya prosesi pernikahan itu. Semua dilakukan terburu-buru, tanpa kemewahan yang seharusnya. Keluarga Bram yang membatalkan mendadak, membuat venue megah di hotel berbintang itu mendadak kosong. Dan para tamu yang tersisa hanya melihat kami dengan tatapan penuh kasihan dan penghinaan. Ayahku, dengan wajah yang tak lagi memiliki urat malu, membawa kami ke balai pertemuan kecil yang disewa mendadak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Semua demi menutupi aib keluarga dan menjaga sisa-sisa kehormatan. Aku duduk di kursi pengantin, mengenakan gaun sutra mahal, berdampingan dengan Rian, yang masih mengenakan kemeja putih dan peci sederhana. Kontras kami begitu menyolok. Aku seperti berlian yang jatuh ke lumpur. Saat penghulu memulai prosesi akad, suaraku nyaris tak terdengar ketika aku mengucapkan persetujuanku. Aku melakukannya bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Aku menikah untuk menyelamatkan ayah, untuk menyelamatkan ratusan nasib orang di perusahaan. Namun, yang membuatku sedikit terkejut adalah Rian. Dia mengucapkan ijab kabul dengan lantang, jelas, dan tanpa keraguan sedikitpun. Ada ketenangan yang misterius dalam suaranya. Setelah sah, saat semua orang sibuk berbisik dan memotret, Rian menoleh ke arahku. Dia tidak tersenyum. Matanya menatapku lurus-lurus. Bukan tatapan seorang suami yang bahagia, tapi tatapan penuh beban dan janji. Mulai hari ini, kamu tanggung jawab saya, bisiknya pelan, hanya terdengar olehku. Nada bicaranya begitu serius, membuatku merinding. Lupakan apa yang kamu tinggalkan, dan jalani apa yang harus kamu jalani. Usai prosesi yang terasa sangat mencekik, tiba saatnya ayahku menyerahkan mahar. Ayah membawa sebuah koper kecil. Aku tahu isinya. Itu adalah perjanjian rahasia yang ayah buat dengan Rian. Ayah memberikannya pada Rian dengan wajah menunduk. Terima kasih, Nak Rian. Engkau sudah menyelamatkan saya dan kehormatan keluarga, kata ayah, hampir menangis. Rian menerima koper itu tanpa membuka, tanpa menghitung. Dia hanya mengangguk, lalu menatap ayahku. Saya hanya ingin satu hal, Pak, ujar Rian dengan suara tenang, yang membuat ayah dan aku terkejut. Tolong, biarkan Ayu memilih jalan hidupnya. Jangan pernah lagi memaksanya melakukan apapun demi bisnis Bapak. Ayahku terdiam, lidahnya keluh. Aku menatap Rian, merasakan sedikit kehangatan aneh dalam dadaku. Siapa dia ini? Pria yang baru saja kubenci karena statusnya, kini seolah menjadi pelindungku dari ayah. Malam itu, seharusnya menjadi malam romantis bagi setiap pengantin. Tapi bagi kami, itu adalah malam yang canggung, penuh kebohongan. Rian membawamu ke rumahnya. Bukan di Jakarta, tapi di pinggiran Bogor, daerah yang jauh dari kemewahan yang kukenal. Rumahnya kecil, sederhana, dihiasi perabotan kayu yang usang namun bersih. Sebuah kamar kecil sudah disiapkan untuk kami. Saat aku masuk,
Aku melihat gerobak tua yang biasa ia gunakan untuk berjualan, terparkir di teras depan. Aroma minyak goreng dan bumbu dapur langsung menyeruak, menusuk hidungku yang biasa mencium wangi parfum mahal. Aku menahan napas, berusaha keras tidak menunjukkan rasa jijikku. Rian masuk ke kamar. Dia meletakkan koper berisi perjanjian ayah di sudut kamar, sama sekali tidak tertarik. "Kamu bisa tidur di ranjang," kata Rian, suaranya datar. "Saya akan tidur di lantai. Saya tahu kamu tidak menginginkan pernikahan ini." Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantin. Air mataku menetes deras. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena frustrasi terhadap takdir Allah. Mengapa kamu mau?" tanyaku, suaraku serak. "Kamu tahu aku anak orang kaya. Kamu tahu aku dipaksa. Kamu tahu ini hanya sandiwara. Kenapa kamu mau?" "Uang." Rian duduk di lantai, bersandar di dinding. Dia memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang. "Uang itu hanya alat, Ayu," jawabnya, suaranya penuh misteri. "Saya mau karena saya tidak suka melihat seorang anak dikorbankan demi kerakusan orang tua. Kamu terlihat seperti adik saya yang dulu." Kalimatnya memicu rasa penasaran yang besar dalam diriku. "Adik? Korban? Kerakusan? Siapa kamu sebenarnya, Rian?" tanyaku lagi, kali ini lebih tajam. Rian membuka matanya, tatapannya kini kembali tajam dan dingin. "Saya Rian, penjual gorengan di persimpangan Jalan Cibinong, Bogor," jawabnya, menekankan statusnya seolah itu adalah sebuah tameng. "Sekarang, ganti pakaianmu. Kita berdua harus menerima kenyataan ini. Besok pagi, hidupmu akan berubah total." Aku tak bisa tidur semalaman. Gaun pengantin itu kulepas, kuganti dengan piyama paling sederhana yang kubawa. Aku memandangi Rian yang tidur di lantai, hanya beralaskan tikar tipis. Dia tidur dengan tenang, seolah tidak ada beban. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Sebelum tidur, Rian mengeluarkan sebuah dompet usang dari saku celananya. Dan dari dompet itu, dia mengeluarkan sebuah foto. Itu adalah foto seorang wanita parubaya. Tapi yang membuatku terkejut, wanita itu mengenakan perhiasan yang sangat familiar. Perhiasan itu sama persis dengan yang dipakai ibu saat acara penting perusahaan. Siapakah sebenarnya Rian si penjual gorengan ini? Mengapa dia memiliki foto wanita dengan perhiasan mahal? Apakah ini adalah bagian dari sandiwara yang lebih besar? Pagi menyambutku bukan dengan aroma espresso mahal dan bantal daun Viether, melainkan dengan bau tajam minyak goreng panas dan suara gemericik wajan. Aku terbangun di ranjang sempit itu, merasa seperti berada di planet lain. Kemarin aku adalah Ayu, putri seorang pengusaha kaya di Jakarta. Hari ini, aku adalah istri seorang penjual gorengan di Cibinong, Bogor. Sebuah kenyataan yang sangat pahit. Aku keluar dari kamar, masih bingung. Di dapur kecil yang hanya muat satu orang itu, Rian sedang sibuk menyiapkan dagangannya. Dia mengenakan kaos lusuh dan celemek. Gerakannya cepat, terampil, dan efisien. Di sudut ruangan, gerobak aluminiumnya sudah kinclong, siap didorong. "Pakaianmu ada di lemari kecil itu," katanya tanpa menoleh, suaranya dingin dan fokus pada pekerjaannya. "Jangan pakai baju yang mencolok. Di sini, kamu harus terlihat seperti warga biasa." Kata-kata itu menghantamku. Dia menyuruhku membuang identitasku, menyuruhku menjadi orang lain. Aku menahan air mata. Aku mengambil blus dan celana kain sederhana dari lemari, pakaian yang aku yakin milik almarhumah ibunya atau saudarinya. Saat sarapan, tepatnya, saat Rian menyajikan nasi dengan sepotong tempe goreng dan sambal, aku memberanikan diri bertanya tentang foto malam tadi. "Semalam, aku lihat foto di dompetmu," kataku hati-hati. "Wanita itu, dia pakai perhiasan mahal. Itu, siapa?" Rian berhenti mengunyah. Wajahnya yang biasa tenang mendadak mengeras. "Bukan urusanmu, Ayu," jawabnya singkat dan tajam. "Itu kenangan. Dan jangan pernah sentuh barang-barangku lagi." Aku tertegun. Responnya sangat defensif, memperkuat kecurigaanku. Pria ini menyembunyikan sesuatu yang besar. Setelah sarapan sunyi itu, Rian pamit untuk berjualan. Dia mendorong gerobaknya,
Berpamitan seolah-olah dia adalah suami yang benar-benar mencintaiku. Saya pergi dulu, katanya, tanpa senyum. Kamu di rumah saja. Jangan keluar tanpa izinku. Dia pergi, dan rumah itu terasa sunyi dan pengap. Aku yang terbiasa dengan pelayan dan kesibukan kantor ayah, kini harus diam di rumah sempit tanpa melakukan apa-apa. Kebosanan dan rasa ingin tahu mendorongku. Aku teringat pada koper ayah yang berisi perjanjian rahasia, yang diletakkan Rian di sudut kamar. Aku mendekatinya. Koper itu terkunci. Namun, aku ingat Rian sama sekali tidak peduli. Perjanjian macam apa yang ada di dalamnya? Sampai dia mau menikahi putri seorang konglomerat yang bangkrut? Saat aku sedang memikirkan cara membukanya, sebuah benda di balik bantal Rian menarik perhatianku. Itu adalah ponsel yang sangat canggih, bukan model murahan yang seharusnya dimiliki penjual gorengan. Jantungku berdebar. Rasa bersalah kalah dengan rasa penasaran. Aku mengambil ponsel itu. Layarnya terkunci. Namun, ada notifikasi pesan masuk yang muncul sekilas, dari kontak bernama Sekretaris Pribadi. Isi pesannya adalah, semua berjalan lancar. Transfer dana tahap kedua untuk PT Cipta Karya Jaya sudah diproses. Tuan harus segera kembali untuk rapat darurat di kantor cabang Bandung lusa. Penyamaran ini berisiko terlalu tinggi, Tuan. Duniaku benar-benar berhenti. Transfer dana? Rapat di kantor cabang Bandung? Tuan? Penyamaran? Rian si penjual gorengan adalah tuan dari sebuah perusahaan? Dan dia sengaja menyamar? Otakku berputar liar, mencoba mencerna informasi yang saling bertabrakan ini. Aku menjatuhkan ponsel itu ke ranjang. Rasa takut, bingung, dan marah bercampur menjadi satu. Berarti, pernikahan ini bukan hanya sandiwara untuk menyelamatkan ayah, tapi juga sandiwara yang dibuat-buat oleh Rian sendiri? Tapi untuk apa? Apa tujuannya menikahi wanita yang dijual ayahnya? Aku teringat tatapan Rian semalam, yang berkata bahwa dia tidak suka melihat seorang anak dikorbankan demi kerakusan orang tua. Apakah Rian adalah malaikat penyelamat yang dikirim Allah untukku? Atau justru pembalasan terkejam yang sengaja merencanakan kehancuranku? Aku tidak tahu, tapi yang jelas, aku telah menikah dengan seorang pria yang menyimpan rahasia jauh lebih besar dari gerobak gorengannya di Cibinong. Aku harus mencari tahu siapa Rian sebenarnya, sebelum semuanya terlambat. Kepanikan dan kebingungan perlahan berubah menjadi tekad. Aku harus tahu. Aku tidak bisa hidup dalam pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan penyamaran. Aku, Ayu, yang terbiasa dengan kepastian data dan transparansi bisnis ayah, kini terjebak dalam teka-teki hidup seorang penjual gorengan misterius. Ponsel canggih itu, dengan pesan tentang rapat di Bandung dan gelar Tuan, menjadi kunci pertamaku. Aku menunggu hingga Rian pulang sore itu. Bau minyak goreng yang menyengat dan wajah lelahnya seharusnya meyakinkanku bahwa dia memang penjual gorengan sejati. Tapi kata-kata, Tuan, terus berputar di kepalaku. Saat Rian sedang membersihkan gerobaknya di halaman, aku berpura-pura sedang menyapu. Rian, panggilku pelan. Aku, bosan di rumah. Bolehkah aku ikutmu berjualan besok? Rian mendongak, tatapannya terkejut. Tidak perlu. Kamu bukan dari sini. Ayo. Kamu tidak terbiasa. Justru itu, balasku cepat. Aku ingin belajar. Aku ingin tahu bagaimana rasanya mencari uang dengan keringat sendiri. Aku tidak mau hanya merepotkanmu. Aku memaksakan senyum tulus, yang terasa sangat palsu. Akhirnya, setelah perdebatan singkat, Rian mengizinkan. Keesokan paginya, aku, dengan pakaian sederhana dan topi lebar, berdiri di samping gerobak gorengan di persimpangan ramai Jalan Raya Bogor, dekat perbatasan kota. Aku melihat betapa kerasnya Rian bekerja. Dia melayani pembeli dengan ramah, menghitung kembalian dengan cepat, dan tak pernah berhenti tersenyum, meskipun peluh membanjiri wajahnya. Namun, yang paling membuatku curiga adalah perilaku pembeli. Seorang bapak-bapak yang terlihat rapi dan mengendarai mobil bagus berhenti hanya untuk membeli 2 potong tempe. Wah, jarang-jarang Tuan Rian sendiri yang melayani, kata bapak itu sambil tertawa kecil. Rian hanya tersenyum kaku dan berkata, sedang bantu-bantu. Tolong jangan panggil saya begitu, Pak. Tuan Rian.
Sekali lagi. Aku melihat Rian semakin tidak nyaman saat beberapa pelanggan lain, yang juga terlihat lebih berada dari penjual gorengan biasa, memanggilnya dengan nada hormat yang sama. Ini bukan sekadar rasa segan antar tetangga. Ini adalah segan antara atasan dan bawahan. Malam itu, setelah pulang dan Rian tertidur lelap di lantai, aku kembali menyentuh ponsel canggihnya. Aku tahu aku mengambil risiko besar, tapi rasa penasaran ini sudah menjadi kebutuhan. Aku mencoba beberapa kombinasi sandi, termasuk tanggal lahirku, tanggal lahir Diana, dan tanggal pernikahan kami. Klik. Ponsel itu terbuka. Aku menahan napas. Aku langsung membuka galeri foto dan menemukan sebuah folder tersembunyi. Di dalamnya, ada foto-foto Rian, tapi bukan Rian si penjual gorengan. Rian mengenakan setelan jas mahal, dasi sutra, berdiri di depan plakat perusahaan besar dengan inisial RN Group. Di foto lain, dia sedang meresmikan sebuah bangunan megah, tampak dikelilingi oleh para eksekutif dan pejabat tinggi di suatu kota. Aku menggigil. Foto itu menunjukkan Rian memiliki usia yang sama, namun dengan aura yang sangat berbeda, kaya, berkuasa, dan dingin. Dia bukan penjual gorengan. Dia adalah direktur utama atau bahkan pemilik dari perusahaan besar yang aku yakini pasti setara, atau bahkan lebih besar dari perusahaan ayah. Aku merasa ditipu habis-habisan. Kenapa dia harus menyamar? Kenapa dia harus menikahi diriku yang malang ini? Aku mencari informasi lebih lanjut di emailnya, yang masih login. Aku menemukan satu draft email yang belum terkirim. Subjeknya, kasus korupsi dana vendor PT Cipta Karya Jaya. Isinya, saya sudah mengamankan anak perempuannya sebagai pengantin pengganti. Dengan begini, saya bisa mengawasi dana yang sudah saya transfer ke perusahaannya dan memastikan tidak ada lagi kerugian. Target utama saya adalah membongkar keterlibatan Pak Tirtayasa, Direktur Keuangan, yang merupakan teman lama Ayah Ayu dalam kasus penggelapan ini. Saya akan melakukan penyelidikan dari dalam, menyamar sebagai menantu yang tidak berdaya, sampai saya mendapatkan semua bukti yang Allah berikan. Tanganku gemetar. Aku terjatuh di lantai, air mataku mengalir deras. Ini bukan cerita cinta. Ini adalah operasi rahasia. Rian menikahiku bukan karena kasihan, bukan karena cinta, tapi karena membutuhkanku sebagai entry point ke dalam perusahaan ayah. Dia adalah seorang investigator atau mungkin pembongkar korupsi yang menyamar sebagai penjual gorengan. Aku adalah pion dalam permainan catur besar ini. Dan yang paling menyakitkan, ayahku ternyata tidak hanya bangkrut, tapi juga terlibat dalam jaringan kejahatan yang melibatkan orang kepercayaannya. Apa yang harus kulakukan? Berkhianat pada suamiku yang penipu? Atau berkhianat pada ayahku yang mungkin seorang kriminal? Pilihan ini terasa mencekikku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ponsel Rian, dengan rahasia gelapnya, terasa panas di bawah bantal. Aku adalah istri sah dari seorang penjual gorengan, yang ternyata adalah seorang investigator kelas kakap yang sedang menyamar untuk membongkar kejahatan ayahku sendiri. Allah, takdir macam apa ini? Aku melihat Rian tidur pulas di lantai. Wajahnya yang damai membuatku ragu. Bagaimana bisa pria yang terlihat begitu tulus saat melayani pembeli di Bogor adalah orang yang sama yang merencanakan kehancuran finansial keluargaku? Keesokan harinya, Rian mengumumkan bahwa dia harus pergi ke Bandung selama 2 hari untuk mengambil pasokan minyak goreng khusus. Alasan yang kini terdengar palsu di telingaku. Aku tahu, dia akan menghadiri rapat darurat di kantornya, RN Group, seperti yang tertera di emailnya. Kamu di rumah saja, jangan kemana-mana. Pesannya, tatapannya tegas. Baik, Tuan. Jawabku, menekankan kata, Tuan, dengan nada sinis yang sengaja kubuat samar. Rian pergi, dan aku tahu ini adalah kesempatanku untuk bertindak. Aku harus mencari tahu seberapa jauh keterlibatan ayah. Aku harus memilih pihak, melindungi ayah atau mencari kebenaran. Rasa cinta dan kewajiban pada orang tuamu sangat besar, tapi aku juga tidak ingin hidup di atas uang hasil kejahatan. Aku mengambil ponsel Rian lagi. Kali ini aku tidak hanya membaca email. Aku mencari dokumen-dokumen internal. Aku menemukan berkas yang sangat mengerikan. Laporan investigasi yang disusun rapi, lengkap dengan bukti transfer fiktif yang melibatkan nama ayahku dan Pak Tirtayasa,
direktur keuangan. Ternyata, ayahku menjual aset perusahaan di Jakarta dan mengaku bangkrut, padahal sebagian besar dana tersebut dialihkan melalui skema investasi bodong yang dioperasikan oleh sindikat internasional, dan Pak Tirtayasa adalah jembatannya. Rian masuk bukan hanya untuk menyelamatkan perusahaan, tapi untuk menangkap mereka. Aku terisak. Ayahku bukan hanya bangkrut, tapi juga seorang kriminal yang putus asa. Pengorbananku, pernikahanku yang menyedihkan, semua ini adalah harga dari dosa ayah. Aku harus memperingatkan ayah, tapi aku juga tahu Rian sedang mengawasiku. Aku memutuskan untuk menelepon ayahku dari telepon umum di warung dekat rumah, agar riwayat panggilannya tidak terlacak. Ayah, dengarkan aku baik-baik, bisikku, suaraku tercekat. Diana tidak kabur. Ayah, dia diperintahkan pergi. Dan Rian, suamiku, dia bukan penjual gorengan. Dia. Tut, tut, tut. Tiba-tiba, sambungan terputus. Aku mencoba menelepon lagi, tapi tidak bisa. Aku segera kembali ke rumah. Panik. Aku duduk di ruang tamu yang gelap, menunggu. Aku tahu Rian akan segera kembali. Sekitar pukul 11 malam, pintu rumah terbuka. Bukan Rian yang masuk, melainkan aroma parfum mahal dan jas yang rapi. Rian berdiri di ambang pintu, tampak lelah, tapi aura kekuasaannya tak bisa disembunyikan lagi. Dia menatapku, matanya tajam dan menyelidik. "Kenapa kamu belum tidur, Ayu?" tanyanya. Kini suaranya terdengar berbeda, lebih dalam, lebih otoritatif, suara seorang tuan. Aku berdiri, tanganku gemetar. Aku mengambil ponselnya yang kutinggalkan di meja dan melemparkannya ke lantai kayu. "Kenapa kamu harus berbohong, Rian?" teriakku, air mataku tumpah. Semua emosi yang kupendam sejak akad nikah meledak. "Kenapa kamu harus menyamar? Kenapa kamu harus menikahiku? Aku tahu kamu bukan penjual gorengan. Kamu adalah tuan dari RN Group. Kamu menikahiku hanya untuk membongkar ayahku, kan?" Rian tidak membantah. Dia menghela napas, berjalan masuk, dan menutup pintu di belakangnya. Dia terlihat sedih, namun ekspresinya tetap keras. "Aku tahu kamu akan mengetahuinya cepat atau lambat," katanya, berjalan mendekat. "Dan ya, kamu benar. Aku menikahimu untuk menyelamatkan diriku sendiri, ayahmu, dan puluhan orang yang terlibat dalam kasus ini. Dan yang terpenting, untuk menyelamatkanmu." "Menyelamatkanku?" Aku tertawa getir. "Kamu membuatku malu. Kamu merendahkan harga diriku dengan status palsu itu, dan kamu bilang menyelamatkanku. Aku sudah coba cara lain, Ayu. Tapi ayahmu terlalu dalam terjerumus dengan Tirtayasa. Pernikahan ini adalah satu-satunya cara legal bagiku untuk mengawasi aset yang kugelontorkan dan memberimu perlindungan saat ayahmu terpaksa ditangkap." Jelas Rian, suaranya kini melunak. "Tapi kenapa harus penjual gorengan?" tanyaku lagi, hatiku sakit. Rian menatapku lurus, tatapan itu menembus jiwaku. "Karena aku mau tahu, apakah kamu, Ayu, yang dibesarkan dalam kemewahan, akan tetap menjadi anak yang berbakti pada orang tuamu, atau apakah kamu punya hati untuk berpihak pada kebenaran?" Jawabnya. "Dan ada alasan lain, alasan yang jauh lebih pribadi dan menyakitkan, yang tidak bisa kuceritakan sekarang." Konfrontasi ini membuatku kehabisan tenaga. Aku melihat kejujuran di matanya, kejujuran seorang pria yang sedang menjalankan tugas berat dan melibatkan perasaan. "Lalu, kenapa kamu menyuruh Diana kabur?" tanyaku. Ini adalah pertanyaan terakhir. Rian terdiam lama. Dia menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak menyuruh Diana kabur," katanya, dan di matanya, aku melihat kilatan penyesalan dan kebencian yang sangat mendalam. "Tapi, Diana, dia adalah alasan aku harus menjadi penjual gorengan, alasan aku harus kembali ke Bogor, dan alasan mengapa aku membenci semua kemewahan yang dipertontonkan ayahmu." "Diana adalah alasan Rian menyamar? Alasan Rian membenci ayahku? Apa hubungan Diana dengan Rian? Rahasia apa lagi yang disembunyikan Allah di balik takdir pernikahan yang menyakitkan ini?" Udara di kamar itu terasa sangat dingin, meski AC tidak menyala. Ucapan Rian tentang Diana dan kebenciannya terhadap kemewahan ayahku menusuk hingga ke tulang. "Apa maksudmu?" tanyaku, suaraku nyaris tak percaya.
Apa hubungan Kak Diana dengan penyamaranmu? Kenapa kamu membenci ayahku? Rian membuang napas berat, matanya kini memancarkan kesedihan yang tak tertahankan. Dia duduk di tepi ranjang, jauh dariku. Jeda yang lama itu terasa sangat mencekik. Aku akan menceritakannya, karena kamu adalah istriku sekarang, dan kamu punya hak tahu, ujar Rian, menatap ke lantai. 5 tahun lalu, sebelum ayahmu bangkrut, dia pernah menjalankan proyek perumahan besar di area Depok yang melibatkan pembebasan lahan warga kecil. Aku ingat proyek itu. Ayah sering membanggakan keuntungan besar dari proyek Depok itu. Di antara warga yang lahannya tergusur, ada seorang wanita tua yang sakit-sakitan. Dia sudah janda, hanya punya 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Lanjut Rian, suaranya mulai bergetar. Wanita itu, Bu Lastri, adalah ibuku. Dan anak perempuannya adalah adik perempuanku, Rina. Jantungku mencelos. Aku menatapnya tak percaya. Ayahmu, melalui kaki tangannya, menekan ibu. Mereka memberikan ganti rugi yang sangat kecil, jauh di bawah harga pasar, bahkan mengancam akan menggunakan kekerasan jika ibu tidak menandatanganinya. Ibu sakit, ibu takut, dan akhirnya terpaksa setuju. Tak lama setelah itu, ibu meninggal karena penyakitnya yang makin parah akibat stres. Suara Rian kini penuh amarah terpendam. Rina, adikku, yang saat itu masih kuliah, terpaksa berhenti. Aku berjuang sendirian. Aku mengumpulkan sisa uang kami, membeli gerobak, dan pindah ke Cibinong untuk berjualan gorengan. Aku harus memulai dari nol, hanya untuk bertahan hidup. Gerobak itu adalah simbol perjuanganku yang paling menyakitkan. Lalu, apa hubungannya dengan Diana? Tanyaku pelan, takut mendengar jawabannya. Rian mendongak, matanya kini merah. Diana, adikku, Rina, berhasil masuk ke perusahaan ayahmu sebagai karyawan magang, mencari bukti. Dia sangat cantik, pintar. Suatu malam, di pesta perusahaan di sebuah hotel di Bogor, Diana bertemu Rina. Diana, yang selalu melihat wanita cantik sebagai saingan, merasa terancam oleh kecantikan Rina. Apalagi Rina selalu menolak pesonanya. Rian berhenti sejenak, mengambil napas. Diana menjebak Rina. Dia menjebak adikku dalam kasus penggelapan kecil agar Rina dipecat dan dipermalukan. Diana menuduh Rina mencoba mencuri dokumen rahasia ayahmu. Di hari yang sama Rina dipecat, dia mengalami kecelakaan motor saat pulang. Rina meninggal dunia, sendirian di jalanan sepi di bawah guyuran hujan. Tangisku pecah. Kini aku mengerti semuanya. Rian bukan hanya korban kebangkrutan ayahku. Dia adalah korban sejati dari kerakusan ayah dan keegoisan kakakku, Diana. Perhiasan di foto itu, bisikku, kini aku ingat. Itu perhiasan replika yang Diana berikan pada Rina saat pesta, menjadikannya bukti palsu untuk menjebak adikmu, kan? Rian mengangguk kaku. Aku bersumpah demi Allah. Aku akan membalas perbuatan Diana dan membersihkan nama Rina. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi penjual gorengan biasa. Aku bekerja keras, siang malam. Aku merintis perusahaan RN Group di Bandung, yang fokus pada teknologi dan keamanan finansial. Tujuan utamaku, sejak awal, adalah kembali ke Jakarta dan menghancurkan orang yang menghancurkan keluargaku. Aku terisak di hadapannya. Rasa bersalah yang kurasakan kini bukan lagi hanya karena pernikahan pengganti, tapi karena seluruh tragedi ini berakar dari keluargaku. Saat aku tahu ayahmu bangkrut, aku melihat ini sebagai kesempatan. Aku menyusun rencana. Aku harus masuk ke dalam. Aku memutuskan kembali ke Cibinong, dan kembali menyentuh gerobak gorengan itu, sebagai pengingat akan masa laluku. Lalu, aku menemukan fakta bahwa Diana akan dijodohkan. Aku memanipulasi keadaan, memastikan ayahmu tak punya pilihan lain, selain memohon pertolonganku. Dan di saat Diana kabur, aku langsung masuk sebagai pengantin pengganti. Aku menikahimu, Ayu, bukan untuk menyakitimu, tapi karena kamu adalah satu-satunya jalan untuk menuntaskan dendamku dan membersihkan namaku di mata Allah. Dan aku tahu, dari matamu, kamu tidak sejahat Diana. Kamu hanyalah korban. Rian berdiri, mendekatiku, dan menatapku dengan tatapan yang kini bukan lagi dingin, melainkan penuh harapan. Sekarang kamu tahu.
Aku adalah Rian, si penjual gorengan, yang datang untuk pembalasan. Sekarangmu harus memilih. Berpihak pada ayahmu yang terlibat kejahatan dan Diana yang pembunuh tidak langsung, atau berpihak padaku, suamimu, demi kebenaran, dan membersihkan nama almarhum adikku, Rina. Aku menundukkan kepala, membiarkan air mata membasahi gaun tidurku yang sederhana. Hatiku hancur, namun pikiranku mulai jernih. Aku telah dijual, tapi kini, aku diberi kesempatan untuk memilih takdirku sendiri. Di tengah kehancuran keluarga, aku harus membuat pilihan paling menyakitkan dalam hidupku. Memilih kebenaran dan suamiku, atau tetap setia pada ayah dan kakakku yang kotor? Rian pergi setelah mengungkapkan seluruh rahasia pahitnya. Meninggalkanku sendirian di kamar yang sunyi, namun kini terasa penuh dengan gema kebenaran yang menyakitkan. Aku adalah putri dari seorang kriminal, dan adikku adalah korban dari keegosan kakakku, Diana. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Hatiku terbagi dua. Satu sisi ingin berlari pada ayah, memperingatkannya, melindunginya dari kehancuran. Sisi lain, yang kini lebih kuat, merasakan kewajiban moral untuk berpihak pada kebenaran, pada keadilan untuk Rina dan Bu Lastri. Rian telah mengorbankan segalanya, termasuk reputasinya, untuk ini. Dan aku, tanpa sadar, menjadi bagian penting dari rencananya. 2 hari Rian tidak kembali. Selama itu, aku tidak makan, tidak tidur. Aku hanya memikirkan semua yang telah terjadi, menyusun kembali potongan-potongan teka-teki. Aku teringat bagaimana ayahku selalu terlihat gelisah, bagaimana dia sering pergi malam-malam, dan bagaimana Diana selalu menuntut yang terbaik, tak peduli cara. Kebenaran itu kini terasa jelas di depan mata. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, Rian pulang. Dia masuk dengan wajah lelah, tapi kini tatapannya lebih lembut saat melihatku. Aku melihat jejak kesedihan yang mendalam di matanya, tapi juga tekad yang kuat. "Ayo," sapanya, suaranya pelan. "Aku tahu ini berat. Aku tidak memintamu memihakku. Tapi, kebenaran harus terungkap." Aku menatapnya. Aku tahu keputusanku akan mengubah segalanya. Aku akan membantumu," kataku. Suaraku bergetar namun mantap. Aku tidak bisa hidup di atas kebohongan dan penderitaan orang lain. Aku tidak bisa membiarkan ayah terus terjebak dalam lingkaran ini. Dan aku ingin keadilan untuk Rina dan ibumu. Rian menatapku lama, seolah ingin memastikan kejujuran di mataku. Perlahan, senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. "Terima kasih, Ayu," katanya. "Kamu tidak akan menyesal. Aku akan melindungimu. Selamanya." Kami mulai bekerja sama. Rian membimbingku. Aku menggunakan pengetahuanku tentang kebiasaan ayah dan akses ke dokumen-dokumen lama perusahaan ayah yang ternyata masih tersimpan di rumah lama kami di Pondok Indah. Malam-malam kulalui dengan mengumpulkan data, menyalin berkas, dan mendengarkan percakapan telepon ayah secara diam-diam. Rian memberiku perangkat penyadap kecil yang dia pasang di ponsel ayah. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang mencekik. Aku hidup dalam peran ganda, istri penolong penjual gorengan, dan mata-mata untuk suamiku yang asli adalah CEO dari RN Group. Puncaknya tiba ketika Rian berhasil mengumpulkan semua bukti kuat. Data korupsi, bukti keterlibatan ayahku dan Pak Tirtayasa dalam penggelapan dana proyek Depok dan skema investasi bodong. Tidak hanya itu, Rian juga menemukan bukti yang memberatkan Diana terkait rekayasa kasus terhadap Rina. Pada suatu malam, di markas rahasia RN Group di sebuah gedung perkantoran mewah di Jakarta Pusat, aku melihat Rian, mengenakan jas lengkapnya, menyerahkan semua bukti itu kepada tim investigasi kepolisian. Aku berdiri di sampingnya, dengan hati yang hancur namun juga merasa lega. Keesokan harinya, berita itu meledak. Ayahku dan Pak Tirtayasa ditangkap oleh pihak berwenang. Perusahaan PT Cipta Karya Jaya yang dulunya megah, kini hancur lebur. Aset-asetnya disita, seluruh karyawannya terkena dampak. Ibuku syok berat, tapi aku tahu, ini adalah harga yang harus dibayar. Diana, yang mendengar kabar penangkapan ayah, panik dan mencoba kabur ke luar negeri bersama kekasihnya. Namun, berkat informasi dari Rian,
Mereka berhasil dicegat di Bandara Soekarno-Hatta dan ditahan atas tuduhan penggelapan dan rekayasa kasus. Aku melihat ayah dan ibu di penjara. Aku menangis, meminta maaf atas peranku. Tapi ayah, dengan wajah menyesal, hanya bisa memelukku. Maafkan ayah, nak. Ayah dibutakan harta. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Dunia kami hancur. Namun, dari abu kehancuran itu, ada harapan baru yang tumbuh. Aku tidak lagi menjadi istri penjual gorengan. Aku menjadi istri dari Rian Pradipta, seorang pengusaha muda yang jujur, berintegritas, dan penuh keadilan. Rian, dengan perusahaannya, mencoba membantu karyawan PT Cipta Karya Jaya yang tidak bersalah untuk mendapatkan pekerjaan. Dia juga mendirikan yayasan atas nama adiknya, Rina, untuk membantu keluarga-keluarga kecil yang lahannya digusur secara tidak adil. Hidupku berubah total. Aku belajar banyak hal dari Rian. Belajar tentang keadilan, integritas, dan arti sebuah keluarga sejati. Aku tidak lagi menginginkan kemewahan yang dulu kurasakan. Aku hanya ingin hidup yang tenang, damai, dan penuh makna bersama suamiku. Malam itu, di rumah baru kami yang sederhana namun nyaman di Jakarta, Rian memelukku erat. Aku mencintaimu, Ayu, bisiknya. Aku tahu pernikahan kita dimulai dari sebuah dendam, tapi sekarang, aku tidak menyesalinya sedikitpun. Kamu adalah keadilan yang Allah kirim untukku. Aku membalas pelukannya, air mata kebahagiaan menetes di pipiku. Aku juga mencintaimu, Rian, kataku. Terima kasih sudah membawaku kembali ke jalan yang benar. Terima kasih sudah memberiku kehidupan yang baru. Ayu, putri konglomerat yang dipaksa menjadi pengantin pengganti penjual gorengan, kini menemukan kebahagiaan sejati dan cinta tulus di sisi seorang pria yang dulunya adalah musuh, namun kini menjadi pahlawan yang mengajarkanku makna sesungguhnya dari keadilan dan kehidupan. Tamat.